Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengandalkan Tuhan. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45 dituliskan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara, ayat ini merupakan bagian dari kisah peperangan antara Daud dan Goliat yang tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dalam segala hal, Daud tidak sebanding dengan Goliat. Daud hanya seorang gembala dan tidak memiliki pengalaman perang. Tubuhnya juga kecil, bahkan pakaian dan perlengkapan perang pada waktu itu pun tidak bisa dia kenakan, sebab terlalu besar dan berat. Senjatanya pun hanya ketapel. Sebaliknya, Goliat, ia adalah tentara orang Filistin, sudah terbiasa berperang, tubuhnya jauh lebih besar daripada Daud. Persenjataannya pun juga lengkap, mulai dari pakaian perang, pedang, tombak, dan lembing. Secara perhitungan matematik, Daud tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat. Seharusnya Daud minder dan takut, tetapi kenyataannya Daud berani dan yakin mampu mengalahkan musuhnya, dan memang kita tahu akhirnya Daudlah pemenangnya. Kunci kemenangannya adalah bahwa Daud mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dengan jelas, ayat tadi mengatakan bahwa Daud mendatangi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita tentunya. Sebagai orang percaya, sejatinya setiap saat, setiap hari, kita ada dalam peperangan. Kita juga memiliki musuh yang sangat hebat dan kuat, yaitu dunia dan keindahannya, saudara. Kenikmatan, keindahan, dan kenyamanan dunia selalu menggoda kita, sehingga kita memiliki berbagai kesenangan dan keinginan, bahkan kita terobsesi untuk bisa meraihnya. Tanpa sadar, dunia juga telah berhasil membangkitkan hawa nafsu kedagingan kita. Kita berjuang mati-matian hanya untuk memuaskan diri kita, sehingga kita lupa bahwa tujuan hidup kita sejatinya adalah melakukan kehendak Bapa. Kita lupa bahwa sebagai orang percaya, seharusnya fokus hidup kita hanyalah Tuhan dan kerajaannya. Kita tidak sadar bahwa ketika kita mengejar dunia, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu mulai menjauh dari hati kita, mulai tidak ada di dalam hati kita. Hati kita mulai dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, bahkan ketakutan. Kita tidak sadar bahwa dunia sejatinya akan lenyap.
Dituliskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi perhatikan saudara, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tetapi harus jujur kita akui, tidak mudah untuk mematikan kedagingan kita. Tidak mudah untuk melepaskan diri dari indahnya dan nikmatnya dunia. Bagaimana tidak? Filosofi dunia sudah mencengkeram hidup kita sejak kita kanak-kanak. Kita juga melihat orang-orang di sekitar kita yang telah berhasil meraih dunia, apakah itu berupa harta, kekayaan, pangkat, jabatan, atau kedudukan. Hidupnya lebih mapan, lebih bisa dinikmati. Mau begini begitu bisa. Ingin beli ini, beli itu juga bisa. Mau apapun, sepertinya semuanya serba bisa. Tapi ingat saudara, itu semua sementara dan kelak ketika saatnya tiba, ketika kita ada di kekekalan, ternyata semua itu tidak kita perlukan. Alkitab mengatakan semua itu, dunia dan keindahannya, sebagai mamon yang tidak jujur, yang tidak bisa menolong kita, ternyata tidak kita perlukan. Yang kita perlukan, yang kita butuhkan, hanyalah Tuhan. Itulah sebabnya kita harus belajar melepaskan diri dari dunia ini. Sebab itulah musuh kita. Dengan kekuatan kita, tidak mungkin. Hal itu sudah kita buktikan dan rasakan melalui perjalanan panjang hidup kita, di mana kita berjuang untuk melepaskan diri dari kedagingan dan keduniawian kita. Maka mari kita belajar dari Daud. Kita andalkan Tuhan agar kita bisa mengalahkan dunia dan keindahannya yang menjadi musuh kita. Kita tetap berjuang, namun bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Percayalah, musuh bisa kita kalahkan dan kita akan bisa melakukan kehendak Bapa, sehingga hidup kita boleh berkenan kepadanya. Sebab Roh Kudus memampukan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.